Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu kembali saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat 20, di mana topik yang saya ingin kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu sangat berkaitan erat dengan doa. Doa kita dijawab, itu tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena doa itu akan dijawab ketika kita beriman kepada Tuhan. Dan iman itu akan muncul ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan terus belajar bagaimana iman kita dibangkitkan, dan saya percaya doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pengenalan akan dia. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu mulailah murid-muridnya mengatakan siapa Yesus kata orang, berdasarkan apa yang mereka dengar, di mana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, dan ada juga yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah saudara, dari semuanya itu apakah ada yang benar? Tentu saja tidak. Lalu kemudian artinya apa saudara? Bahwa orang banyak tidak benar-benar mengenal Yesus. Yesus belum dikenal dengan benar. Lalu kemudian akhirnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sekarang katamu, menurut kamu aku ini siapa? Apa katamu? Aku ini siapa? Lalu kemudian salah seorang daripada para murid, yaitu Petrus, seperti biasa dia cepat untuk menjawab, dia cepat untuk merespon, sekalipun kadang-kadang Petrus ini memang banyak salah juga, karena kadang-kadang tidak melalui pertimbangan terlebih dahulu. Tapi kali ini saudara, dia benar ketika dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kali ini Petrus benar dalam menjawab, di mana dia berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan memang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah,
Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika Petrus mengatakan itu, lalu reaksi atau respon dari Yesus, saudara, maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya apa, saudara? Yesus membenarkan jawaban Petrus. Yesus membenarkan bahwa dialah Mesias, bahwa dialah anak Allah yang hidup. Lalu kemudian, saudara, yang saya ingin kita belajar, bahwa apa yang terjadi bagi Petrus ketika dia mengenal Tuhan dengan benar sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika dia memiliki pengenalan yang benar bukan berdasarkan kata orang saja. Ada orang yang berkata Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Petrus tidak ikut-ikutan dengan pemikiran-pemikiran itu, pandangan-pandangan itu. Tetapi Petrus mengungkapkan apa yang dia pahami, sehingga dia langsung berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus membenarkan. Nah sekarang, saudara, ketika pandangan Petrus, pendapat Petrus dibenarkan oleh Yesus, artinya dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, ada 3 hal, saudara. Yang pertama, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, ayat 17, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya, saudara, Petrus itu disebut sebagai orang berbahagia. Yesus mengatakan bahwa Petrus berbahagia ketika dia memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Jadi, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, maka kita akan menemukannya, kita akan mendapatkannya melalui pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati jika kita benar-benar mengenal Tuhan. Itu sebabnya, saudara, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka saudara disebut sebagai orang yang berbahagia oleh Tuhan Yesus. Hari ini, apakah saudara merindukan kebahagiaan Tuhan mengalir dalam hidup saudara? Alami kebahagiaan sejati, alami kebahagiaan daripada Tuhan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka saudara akan berbahagia dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu kemudian selanjutnya, saudara, di ayat 18 dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus juga berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Apa artinya dari kalimat ini, saudara? Yesus juga mau menegaskan bahwa dia mengenal Petrus. Dia juga mengenal Petrus. Dan hari ini saya percaya kalau Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka Dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan kepada Dia, jika kita dikenal dengan benar, maka kita akan mengalami jawaban doa. Dan pengenalan kita kepada Tuhan, melalui itulah Tuhan menegaskan bahwa Dia pun mengenal kita. Itu yang Dia tegaskan kepada Petrus ketika Petrus menegaskan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya ketika Petrus menceritakan, menegaskan pengenalannya akan Tuhan, maka Yesus pun berkata, "Aku pun mengenal engkau, engkau adalah Petrus." Miliki pengenalan akan Tuhan, maka saudara pun akan dikenal oleh Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan kepada setiap saudara adalah pengenalan yang akan mengerjakan perkara yang besar. Karena dikatakan di sini, saudara, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkara dahsyat akan dikerjakan melalui pengenalan akan Tuhan, karena Dia juga mengenal kita. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 19 di sana dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, dahsyat saudara. Di mana di sini dikatakan apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang diikat di sorga. Kenapa? Karena kunci kerajaan sorga diberi. Maksudnya apa? Bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini, sorga pun ikut bertindak. Sorga pun ikut bekerja. Sorga tidak tinggal diam. Artinya sorga ikut campur tangan, menolong, menyatakan mujizat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam apa yang dia kerjakan. Dan itu Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang memiliki pengenalan akan dia. Kalau kita hidup mengenal Tuhan, saudara, maka sorga pun akan ikut bekerja dalam hidup kita. Maka perkara-perkara besar pun akan ikut dikerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya milikilah pengenalan akan Tuhan. Karena melalui pengenalan itu, saudara, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Sorga ikut bekerja. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bekerja, kata Tuhan. Apakah saudara rindu saat ini dalam kehidupan saudara? Saudara melihat kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan, sorga ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut campur tangan. Dan kalau saudara merindukan itu, saudara, maka milikilah pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang yang mengikut Yesus, tapi mereka tidak mengenal Dia. Malah murid-murid Yesus juga memiliki proses yang begitu panjang untuk mereka mengenal Yesus. Yesus seringkali mengizinkan mereka menghadapi badai, kadang-kadang di tengah laut, di tengah danau. Tuhan izinkan mereka menghadapi badai, dan kemudian akhirnya Tuhan datang menolong mereka. Tujuan dari itu semua apa, saudara? Supaya murid-muridnya mengenal Dia. Pada waktu itu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, tapi orang-orang berpikir kayaknya dia ini Yohanes Pembaptis, kayaknya dia ini Elia, ada yang mengatakan dia ini Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Tapi mereka tidak mengenal Dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus mengatakan itu, saudara, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan. Mari kita nikmati kebahagiaan daripada Tuhan dengan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kemudian Yesus berkata juga, engkau adalah Petrus. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa aku juga mengenal engkau. Betapa dahsyat jika dalam hidup kita, saudara, Tuhan mengenal kita. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Artinya apa? Tuhan ikut bekerja menyatakan mujizatnya, saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara, maka saudara akan melihat kebahagiaan akan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka saudara juga akan dikenal oleh Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka kuasa sorga akan ikut bekerja di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Biar firman Tuhan membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri saudara. Dan percayalah, Tuhan hadir di tengah kita dan mendengar doa-doa kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita,
Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan
kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan.
Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan
setelah kita berdoa bersama. Silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.